sebelumnya minta maaf ini. Ngerepoti. Ya enggak lah. Seperti apa? Jadi datang ke sini cuma mau nanya-nanya nih Pak Karsum. Ya terutama soal kopi ini. Kan Siap. yang saya tahu Gunung Malang itu dulu awal-awal ya, sekitar tahun berapa sih? PHBD ya program, dulu iya, ya. program pertama yang kita lolos itu 2019. 2019 ya. 2019 itu saya ke sini itu kan produknya masih teh dari kulit kopi. Iya, betul. Terus itu masih namanya waktu itu masih PHBD. Nah, terus gantilah biasa namanya ganti jadi PHP 2D. ya. Ya moga-moga sih bukan PHP ya, Pak. Enggak lah. Nah, terus jadi berubah ke geser ke kopi. Karena teman-teman Mipel melihat kopi itu lebih bagus lah, lebih memiliki apa ya. potensi lebih. Nah, jadi maksudnya apa namanya? Peluang jualnya lebih bagus. Jadi geser ke kopi. Nah, ini sebenarnya kopi Gunung Malang itu ditanam apa diproduksi itu mulai tahun berapa, Pak? Sebenarnya sih kopi itu ya kalau Gunung Malang itu sebenarnya dari dulu ada kopi sih. Kira-kira tahun berapa Ya, kira-kira? saya nggak begitu paham persis sih. Tapi sebelum kami mengangkat jadikan brand kayak kopi Gunung Malang, itu sebenarnya di sini juga udah ada kopi sih. Oh gitu. Cuma mulai pada tahun 2014, nah itu baru kita tahu kopi di sini jenisnya apa, varietasnya apa, itu baru pada waktu tahun. Berarti 2014. dulu itu awal-awal pokoknya nanam kopi aja gitu ya? Iya, Nggak tahu tahun- jenisnya apa iya, dan sebagainya ya. Terus tahu jenis itu karena belajar apa? Ya enggak, ya belajar sih, cuma jadi kebetulan itu kan anak-anak Gunung Malang yang bergabung dalam organisasi Kumapala itu kan membuka jalur pendakian, dan kebetulan sebagian dari teman-temannya, contohnya kayak inilah teman-teman Nipel itu kan ada beberapa juga yang mereka tahu kopi lah. Iya. Iya, jadi teman-teman pendaki ya sebagian dari mahasiswa itu ada yang tahu tentang kopi. Nah, Bentar Pak. Kamu taunya kopi itu gimana? Tuhnya kopi awal kita pertama kegiatan, Pak. Iya, Di iya. sini maksudnya. Kalau dari saya sendiri ya pribadi, saat saya masuk organisasi MIPEL, organisasi di UKM, Amikom. Nah, itu pertama saya kegiatan itu 2016. Ya, 2016. Itu kita melakukan Itu namanya apa itu pendakian ya? perdana. Pendakian perdana ya. Kalau di MIPEL itu namanya pendakian perdana. Nah, di situ kan kita tidak hanya sekedar mendaki, tapi ada kayak sosial budaya, itu banyak manfaat yang kita ambil dari saat kita bersosial dengan masyarakat sekitar gunung kayak gitu kan, terutama di daerah waktu kita berkegiatan. Nah, terus sempat juga wawancara sama Pak Karsum kayak gitu, dan teman-teman yang lain lah. Itu sampai yang lain. ketemu Pak Karsum karena memang Beliau- waktu itu sudah ada base camp Gunung Malang apa belum? 2016. Sudah ada ya. Sudah ada. Sudah ada jalur pendakian Sudah ada. ke pos Gunung Malang udah ada ya. sudah ada. Kebetulan kan Pak Karsum menjabat sebagai ketua Basecamp nih Pak, ketua Basecamp. iya. Jadi akhirnya kita wawancara ke Pak Karsum sampai akhirnya kita tahu nih bahwa dari pertanian di daerah Gunung Malang kan gak hanya sekedar sayur, buah ataupun tapi ada potensi kopi. Waktu itu ya karena 2014 ke 2016 kan jangka waktunya belum terlalu lama ya. Ya. Nah, itu sebagai potensi juga itu yang kita lihat pada saat itu, sampai akhirnya waktu adanya program dari pemerintah dari Dikdikbud, kita mengajukan juga. Waktu itu masih sudah PHP ya? Sudah Waktu PHP 2016 belum, tapi belum ya? Sorry. kan Masih PHBD 2019 ya?
PHBD itu 2019 Iya. kita ngajuin proposal dengan potensi yang ada di Gunung Malang. Iya. Tapi dulu kita mengangkatnya itu namanya Kaskara, jadi pemanfaatan Oh iya, Kaskara ya, ya ingat saya. kulit kopi Iya. Ya. dijadikan produk yang nantinya bisa yang memiliki daya jual Pak, kayak gitu. Jadi Ya, seperti ya, itu. ya. Nah, menurut Kang Karsum nih, antara teh dari kulit kopi sama kopinya itu apa namanya? Itu lebih laku yang mana? Terus terang kita lebih laku di kopinya. Kopinya ya. Jadi untuk Teh itu kulit apa teh itu susah ya pasarannya? ya Apa mungkin jualnya susah? karena ya sekitaran sini kan kota-kotanya kecil. Kalau di kota-kota besar sebenarnya sudah banyak sih yang jadi kafe-kafe itu menyediakan menu Kaskara, minuman Kaskara. Cuma kalau di kota-kota kecil itu belum begitu banyak. Kami membuat Kaskara itu pun ya itu hanya beberapa lah yang yang paham terusan yang mengorder gitu. Terus sebagian banyak juga malah dari Pemalang itu. Mereka agak tahu kemudian sering order. Kalau di kota-kota lain kayak Purwokerto kayak ini juga malah belum gitu. Iya. Sebenarnya kalau Kaskara atau teh dari kulit kopi itu masih jarang, justru harusnya laku ya. Iya, harusnya laku iya. gitu kan. Tapi mungkin ininya istilahnya awalnya itu berat banget tingkat pengenalannya. Nah, itu. Jadi kita kesulitan di situnya untuk mengenalkan bahwasanya kulit kopi itu juga bisa bermanfaat, bisa dijadikan bahan minuman juga. Ya. Saya kan pernah itu bawa juga Kaskara. Taruh di rumah. Tak pikir kan ada yang minat gitu, penasaran gitu ya. Sampai sekarang bungkusnya nggak pernah dibuka. Nah itu. Nah itu khawatirnya terus jadi fermentasi terus jadi itu. Fermentasinya terus berjalan akhirnya. Malah bahaya iya, itu. Kalau untuk yang model yang seduhan memang saat ini kita belum produksi lagi. Kalau yang bentuknya sudah seduhan, kita lebih ke masih bahan. Jadi bahan. Jadi terserah si konsumen mau diseduh sendiri apa mau fermentasi sendiri kayak gitu. Ya. Kita ada saran sih, kita ya seduh biasa saja. Toh itu juga nantinya rasanya juga lebih natural, lebih enak. Oke. Nah, itu tadi kan kalau tehnya itu dari kulit kopi sudah ada mereknya nih, Pak. Kaskara. Iya. Kalau kopinya saat ini kopi Gunung Malang. Mereknya kopi Gunung Malang Iya. gitu ya. Bisa kita coba nih. Oh ya benar Pak. Mumpung kita lagi bahas kopi kan, Pak. Ini yang apa nih? Kalau V60 ini apa bukan? Ini kalau pakai dari jenis prosesnya ini wine Pak. Wine ini yang wine jenis ya. prosesnya. Oke. Nah, di kopi Gunung Malang itu jenisnya apa aja? Kalau jenis sih kebanyakan sebagian besar itu tetap robusta, arabica. Arabica. Oke. Terus kalau rasa Rasa sama aroma. Iya, Itu ada wine. Ya rasa itu tergantung proses. Jadi kita ada 4 proses. Ada wash, ya full wash, kemudian honey, kemudian natural, kemudian wine. Itu. Oke. Itu yang membedakan nanti jadi kopi, aroma dan rasanya itu berbeda di situ. Berarti yang robusta nggak ada ya? Ada, cuma nggak begitu banyak. Di Gunung Malang sebenarnya ada, cuma nggak begitu banyak. Kenapa itu, Pak? Produksinya kurang. Nah ya, produksinya kurang. Kenapa kok yang banyak arabica? Apa karena ketinggian? Apa karena? Iya, kalau menurut harusnya, jadi di ketinggian 1.500 ke atas, bahkan 1.000 lah, 1.000 ke atas itu kan harusnya lebih cocok di arabica. Ya, tapi karena program dari pemerintah itu dulu pernah ya itu ada robusta, cuma ternyata ya
banyak juga yang sudah diganti sama Arabica gitu, karena memang produksinya kurang untuk Robusta. Tapi ya memang ada beberapa yang masih juga bertahan ya, karena ngungun sih Sudah terlanjur iya ditanam. sudah ditelan. Oh iya, iya. Tapi milih Arabica itu karena ketinggian, terus karena mungkin memang yang laris Arabica gitu mungkin ya. Bukan larisnya, tapi hasilnya lebih banyak di Arabicanya. Oh, oke. Jadi produksinya buahnya itu lebih lebatan di Arabica. Iya, kalau Robusta nggak begitu. Nah, jenis itu Arabica Robusta itu sudah dari bibit ya. Iya, kalau jenisnya dari bibitnya. Oke. Ya, jadi milih itu ya. Nah, bibit itu jenengan dapatnya dari mana? Kalau sini dulu itu jadi sebelumnya itu tadi saya sampaikan itu kan sebenarnya di sini juga sudah ada kopi lah. Kalau itu dari nenek moyang pokoknya itu sebenarnya sudah ada. Cuma lambat laun ya memang mengikis. Kalau sekarang ini setelah saya ketahui itu kopi-kopi yang di sini sebenarnya itu lini S. Bukan lini S, tipika. Aslinya itu yang ada Aslinya di sini, itu ya, adanya tipika. di sini tipika. Kemudian ya karena seiring berjalannya waktu itu juga ada bibit unggul, ada ini. Jadi kan kita akhirnya kita tertarik ke varietas lini S. Gitu. Jadi lambat laun yang tipika itu mengurang. Gitu. Sekarang ini kebanyakan ya di lini S. Tipika itu kan nama kota di Papua ya. Timika. Oh, Timika itu ya. Pak. Jauh, Pak. Jauh. Jauh ya. Kalau ke sana jauh maksudnya, Pak. Oke, ya. Berarti sebenarnya kan sudah lama. Nah, sampai jadi wine honey itu perlakuannya di pohon, di tanaman apa pasca panen? Di pasca panen. Pasca panen Iya, ya. kita proses di pasca panennya itu. Prosesnya gimana Pak? Mungkin bisa cerita sedikit. Iya. Ya kalau untuk WOS lah ya kita cerita tentang WOS. Jadi WOS itu ketika habis panen itu dari cherry, kemudian kita sortir, kita masukkan ke bak. Iya. Kemudian kita pisahkan yang ngapung. Yang ngapung itu kita pisahkan. Kemudian yang tenggelam Iya, itu gitu berarti lah. yang bagus. Oke. Kemudian kita masukkan ke mesin pulper. Jadi mesin pengupas basah. Kemudian kita rendam di air Iya. ya, itu 24 jam. Kemudian setelah 24 jam itu kita bersihkan dagingnya. Jadi Hanya benar-benar menyisakan bersih. biji. Ya. Hanya menyisakan biji yang masih ada kulit. Nah, itu cangkangnya. Ya. Kemudian kita jemur. Nah, setelah kita jemur itu nanti sih masuk ke huler ya. Masuk ke huler, kemudian itu sudah jadi biji dan siap untuk di roasting. Ya. Kemudian untuk honey itu mirip dengan ini, cuma tidak dibuang dagingnya. Jadi Tidak melakukan pencucian. iya, tidak dicuci. Jadi oke. dikupas, cuma dikupas. Misalkan daging. Berarti itu dibuang kulitnya. bukan full wash. Apa kalau Kalau honey honey, bukan. honey. Jadi kalau honey itu kenapa disebut honey ini kan madu itu ya Pak ya? Iya. Madu. Jadi dagingnya itu nanti Kayak nempel gitu iya, Pak. ada dan kalau pas itu juga aromanya juga aroma madu. Aroma madu manis. Nah, Lebih ke aroma manis. kemudian kalau natural sebenarnya lebih gampang, cuma prosesnya panjang. Nah, proses penjemurannya itu terlalu lama biasanya. Itu Kalau yang natural iya, ya. natural. Karena dijemur utuh. Masih Tidak cherry. masih cherry. Masih cherry itu kita jemur. Itu. Oke. Jadi kan ya. waktu penjemurannya semakin lama. Nah, kalau wine itu biasanya kita vakum. Jadi di vakum kayak gini, setelah melalui proses sortir, kemudian setelah ditiriskan itu kita vakum. Kita pakai biasanya kita pakai plastik. Jadi iya, plastik itu kedap udara ya, kemudian kita ini. Nah, itu biasanya selama 20 hari. 20 hari itu di vakum. Kemudian
kita jemur. Tujuannya di vakum itu apa itu Pak? Maksudnya? Tujuannya jadi biar aroma dan rasa dari daging dan sampai kulit-kulitnya itu masuk ke Iya. bijinya. Jadi kemarin itu kan yang yang saya dapat kiriman sampel itu, Iya. itu udah dibungkus kayak gini. Tak masukin karena mau tak kirim ke Semarang kan tak masukin ke kardus. Iya. Kardus itu tak lakban penuh. Baunya masih. Iya. Jadi karena itu tadi ya. Iya, Baunya betul. masih kuat banget itu. Karena itu ya. Iya. Oke. Nah, terus gini. Saya dapat cerita. Jadi kopi itu harus kering. Maksudnya kandungan airnya harus sedikit mungkin gitu. Itu benar ya? Benar. Itu untuk apa? Biar awet Iya, maksudnya. penyimpanan. Di penyimpanan biar tidak tumbuh jamur. Paling tidak itu minimal 12, biasanya 12% itu. 12% Iya. ya. Nah, itu kan kalau pengeringan digelar gitu ya. Maksudnya tergantung matahari itu ya. Itu kan repot banget. Iya, Lama banget, Pak. ya lama ya. Kalau misalnya terbuka kayak gini ya, pengalaman saya dulu sebelum ada teman-teman dari MIPEL yang bantu, itu kan kita jemur itu kan di pinggir jalan. Ya. Kita kerepotan pas lagi hujan, terutama Nah, itu. itu. Kemudian pas kalau di sini kan kabut itu kan kadang turun, ya kita kerepotan kalau yang itu bisa berbulan-bulan malah Iya. nggak kering. Tapi alhamdulillah dari teman-teman MIPEL itu ya punya ya alhamdulillah lah, kita berterima kasih juga. Saya mewakili teman-teman, jadi kita ada kelompok pemroses namanya Galuh Lestari. Ya, Oke. kita berterima kasih lah. Ya. Nanti kita ngobrol Galuh Lestari. Berarti dry house yang ada itu itu dari MIPEL ya? Iya, jadi apa? ya Duitnya kita kan- dari mana itu kok bisa beli dry house? duitnya kita mengajukan, Pak. Mengajukan untuk mengajukan ke pemerintah intinya, karena pemerintah mempunyai program, jadi akhirnya itu suatu kesempatan juga, peluang juga Ya. untuk kita untuk pengabdian terhadap masyarakat kayak gitu. Nah, alhamdulillah lolos kita pengadaan untuk Dry house-nya. dry house-nya kayak gitu. Soalnya itu kan nantinya juga yang diharapkan untuk kita itu jangka panjang juga meningkatkan kuantitas dan kualitas juga. Nah, dry house yang ada sekarang itu kapasitas berapa kintal? Kalau kapasitas nggak sampai 1 ton, nggak sampai. Itu sekitar 8 kintalan. 8 kintal, 8 8 kintal kintal ya, pas kita jemur kayak gitu. 8 kintal itu kita hitung pas cerinya. Jadi Iya. cerinya 8 kintal itu bisa masuk. Seperti halnya kemarin itu juga itu. Kita ada hampir 1 ton lebih itu pas panen raya itu kan kadang sampai 1 ton lebih itu. Nah, kita akali di bawahnya pakai paranet yang di kotak-kotak itu. Nah, jadi karena kapasitas di atasnya itu sudah lebih. Jadi over gitu. Jadi kita akali pakai. Ya berarti dry house-nya udah nggak muat ya. Iya, biasanya kalau pas panen raya nggak muat. Nah, oke. Panen raya itu berarti setiap berapa bulan? Biasanya kisaran antara bulan Juni, Juli sampai Agustus itu rentan di antara 3 bulan itu. Oke. Juni, Juli. Ya. Nah, kalau jadi hilang lah gara-gara ada lewat. Iklan dulu, Pak, Iklan. Nah, panen raya itu berarti 9 berapa bulan tadi? Panen itu antara 9 bulan. Jadi dimulai dari Februari sampai ke September. Sampai September. Oke. Itu ya 9 bulan ya. Panennya. Tapi ada panen raya itu di sekitaran antara bulan Juni, Juli sampai Agustus. Itu bisa di bulan Juninya, bisa di Julinya gitu. Bedanya panen sama panen raya itu gimana tuh? Ya, panen awal, panen awal itu sih kalau orang sini ngomongnya nyewoki, tapi panen perdana. Nyewoki istilahnya ya. Istilahnya kalau orang sini itu gitu. Panen Jadi perdana sih ya. Panen itu paling biasanya kan
uh, sekitar 20% dari tanaman misalnya kebun misalnya 100 Iya. 100 batang itu paling sekitar 20 pohon apa yang sudah mulai Oke. gitu sudah mulai matang Sudah mulai matang. Panen raya itu semua ini ya. ya. Kalau panen raya itu sudah semua pohon itu sudah ada yang merah dan biasanya itu banyak. Nah, Rata-rata merah dan memiliki kuantitas emang banyak, Pak. berarti kan kalau gitu nanemnya nggak bareng ya? Bukan nanemnya, tapi Tapi memang proses kematangan itu di setiap ranting itu kan beda. Oke. Ya. Kalaupun misalnya nanamnya bareng, bisa jadi nanti panennya nggak bareng ya. Iya, bisa. Bisa jadi kayak gitu, Pak. Tergantung dari perawatan. Iya. Berarti kan kalau gitu bisa kan dibikin panen raya terus gitu. Apa memang sengaja dibikin panen perdana terus nanti panen raya gitu? Ya memang jadi secara alami memang matangnya mipil, Pak. Jadi bertahap gitu. Cuma kalau untuk misalnya 100 pohon kemudian ya meskipun panen perdana tapi bisa semuanya itu seragam misalnya satu butir atau satu buah per pohon ya semuanya misalnya seperti itu kayaknya itu bisa diakali artinya untuk perawatan ya lebih maksimal harusnya seperti itu. Tapi secara penjualan itu rugi nggak Pak? Karena kan nunggu nih secara pendapatan maksud saya. Iya. Nunggu 9 bulan baru panen baru terjual nanti baru ada pendapatan. Kalau nunggu yang 9 bulan ini. Sementara kalau ada ya panen perdana terus baru nanti panen raya kan pendapatan bisa dalam 9 bulan 2 kali masuk. Nah, itu pilih yang mana kalau menurut jenengan? Maksudnya gimana? Diulangi lagi. Ya, jadi gini. Itu kan panen perdana berapa bulan? Panen perdana yaitu kisaran 2 bulanan lah. 2 bulanan dari keluarnya buah ya. Iya. Ya. Nah, terus ada panen raya yang 9 bulan. Nah, panen perdana itu sudah bisa diolah terus dijual ya? Iya. Ya belum. Oh. Belum. Jadi tetap harus dijual itu harus nunggu panen raya. Bukan seperti itu sih. Secara metode juga setelah kita pelajari dilatih ya. Jadi kan ada masa setelah jadi green bean tadi itu setelah jadi biji itu juga ada masa resting. Jadi nggak bisa langsung dijual atau bisa langsung di roasting. Itu nggak bisa. Itu tetap ada masa resting. Itu minimal 14 hari itu minimal. Lebih lama lebih bagus. Yang penting itu tadi kadar airnya itu sesuai dengan rekomendasi untuk penyimpanan gitu. Oke, berarti kalau yang panen raya 9 bulan itu tadi ya juga sama kan nunggu 14 hari dan sebagainya. Iya. Tetap sama. Ya berarti kalau gitu bisa jual 2 kali. Ini kan berarti panen 2 kali selama 9 bulan kan. Iya. Katakanlah setahun 2 kali panennya. Iya. Nah, dua-duanya kan bisa dijual. Ya bisa. Bisa kan? Bisa. Paling ya nunggu berapa sih? 14 hari. Ya, kalau kita misalnya pas lagi stok lagi itu ya juga biasanya masih saat ini kan ya karena secara kuantitas juga masih belum begitu banyak. Jadi, kita juga kadang-kadang pas permintaan lagi banyak, mereka kita kerepotan akhirnya kayak kita ambil misalnya sebenarnya kayak tahun ini kayak gitu. Itu kan baru mulai dijual green bean-nya kan kayak gitu. Biasanya kalau sudah masa awal panen itu kan berarti masih kita menjual panenan tahun lalu kayak gitu. Oke. Jadi simpenannya istilahnya ya. Simpenannya. Jadi kebetulan itu tadi itu kan kita berada di kita ada teman-teman yang modalnya itu patungan itu tadi. Iya. Jadi kita ke petani juga kita bayar cash. Kemudian jadi sebagai kita seperti saya juga sebagai petani juga nggak
nggak kerepotan, artinya Ya. nunggu jual misalnya Ya. itu kita enggak. Jadi sudah diampu sama Galuh Lestari itu. Galuh Lestari. Ya. Oke. Nah, itu kan panennya 9 bulan masih berapa kintal, Pak? Tadi kalau yang panen raya total. Ya, kalau yang total itu kemarin berarti pas tahun ini berarti itu 26 ton lebih. Oke. 26 ton. Nah, terus roastingnya gimana tuh? Untuk saat ini ya kita kan Panen bareng nih. panen bareng, tapi kan itu nggak satu hari itu nggak. Ya berapa hari gitu kan. Kalau orang sini itu ada yang ngambil 10 hari sekali, ada yang 1 minggu sekali itu panennya kan kayak gitu. Jadi kan karena matangnya itu kan mipil, jadi nggak serentak matang. Kecuali pas lagi panen raya itu memang banyak yang matang, jadi kan hasilnya banyak kayak gitu. Nah, berarti kalau misalnya nih ada permintaan ekspor, katakanlah misalnya 1 ton per tahun lah, berarti kan bisa dipenuhi. Kalau untuk sekitar 1 ton masih bisa. Tapi kalau misalnya sebulan 1 ton belum bisa ya. Belum, kita nggak enak sama teman-teman kayak gede-gede yang mereka juga ngangkat ikut memperkenalkan kopi Gunung Malang, ya kita nggak enak. Maksudnya nggak kebagian? Iya, sebenarnya kita bisa, tapi yang lain nggak kebagian. Ya mungkin di tahun-tahun depan lah kita kan ada perluasan lahan. Tapi oke. Berarti kan kalau gitu sebetulnya bisa memenuhi permintaan ekspor ya. Cuman harus dibagi sama kedai-kedai kopi sama pemasaran lokal. Nah, kalau panen itu kan sebenarnya kan tergantung luasan lahan ya. Iya. Ya luasan lahan, kemudian usia ini juga usia produktif. Jadi di kopi itu kan usia produktif maksimal itu kan kalau sudah 5 tahun ke atas. Jadi kalau 3 tahun sih sudah mulai berbuah, 4 tahun juga berbuah, tapi kan belum maksimal. Kalau 5 tahun sampai 7 tahun itu kan sudah standar. Kalau sudah 7 tahun itu standar. Jadi kita bisa ngitung misalnya 1 hektar 1.200 pohon ya, karena di sini kita tanaman di bawah tegakan, jadi nggak bisa full. Harusnya kan kalau misalnya nggak ada tanaman tegakan itu kan 1 hektar itu isinya bisa sampai 1.600. Tapi karena ini berada di bawah tegakan itu kita 1.200 kayak gitu. Nah, kalau dari situ sebenarnya ya per pohon itu bisa sampai misalnya 10 kilo sampai 20 kilo seri sebenarnya itu. Ya, kalau sudah standar 7 tahun merata kayak gitu. Tapi kan kadang ada juga yang mati terus baru kita sulami, jadi belum maksimal kayak gitu. Ya. Ini nanti kita bisa lihat lokasinya ya. Nanti kita bisa lihat lokasinya. Nah, ada rencana perluasan lahan nggak? Ada. Kalau lahan yang sekarang itu lahan milik Galuh Lestari, anggota Galuh Lestari, apa sewa, apa gimana? Ya, lahan ini sebenarnya milik perhutani. Kita sebagai pesanggem. Adapun Galuh Lestari itu sebenarnya kita kelompok pengolah, kelompok processing. Jadi kita yang patungan itu tadi ya, kita maksudnya nalangi untuk para petani, para pesanggem yang mereka punya kopi, kemudian dibeli sama Galuh Lestari, diproses, kemudian dipasarkan seperti itu. Kalau untuk kelompok taninya sendiri itu kita ada namanya KTH. Kelompok tani hutan. Iya. Ya, berarti itu bagi hasil sama perhutani. Iya. Tapi langsung sama perhutani apa? Kita ke LMDH. LMDH yang mengaturnya. LMDH itu Lembaga Masyarakat Desa Hutan ya. Betul. Ya, itu setahu saya
itu yang dibentuk sama Perhutani sih memang, karena kalau nggak salah ada peraturan pemerintah yang itu tahun saya lupa tahunnya, itu isinya mengatur apa namanya, jadi hasil hutan yang dikuasai Perhutani itu harus dibagi dengan LMDH masyarakat desa sekitar. desa sekitar lewat kelembagaan namanya LMDH. Nah, LMDH ini yang dia menaungi kelompok tani hutan tadi atau pesanggem ya. Nah, berarti lahan kopi yang sekarang itu miliknya berapa KTH, berapa pesanggem? Kalau untuk total ya yang masuk ke data kita Kali Lestari itu total sekitar 180-an lebih. Kalau untuk 180 Iya. pesanggem ya? iya Berarti Dari satu KTH itu kan kalau bisa sampai 50 orang anggotanya apa enggak? sekarang ini kita beda. Kalau dulu itu kita dibagi, jadi ada semacam pokja kayak gitu. Jadi pokja, iya. Jadi ada kelompok kecil kayak gitu. Ya, jadi KTH itu satu desa mungkin ya. Iya. Terus di dalamnya dibagi-bagi Ada pokja. iya pokja. Ada pokja apa namanya? Pokja wisata, ada pokja apa gitu ya. Dibagi-baginya atau gimana? Ya itu ada juga. Kalau itu nanti di KUPS. Jadi ada KUPS. KUPS apalagi iya. KUPS ya. Ya. Jadi apa? Jadi senengnya itu pemerintah itu singkatan-singkatan jadi bikin pusing. Iya. Jadi yang bagi misalnya kayak ada wisata, kayak ada apa itu di Perhutani itu ada namanya KUPS itu tadi. Nah, kemudian KUPS ini kita mengacu ke ke tanaman di bawah tegakan. Jadi ini KUPS PLDT itu tadi. KUPS PLDT itu dibagi kayak misalnya ada pokja itu di bawahnya. Nah, ini pokja kopi. Kemudian ada lagi ya ini kan sudah SPKS juga, ini ada nanas di bawah. Itu juga pokja nanas kayak gitu. Nah, di bawah lagi ada lagi pokja. Itu ada lagi dibagi. Itu kalau di sini di Gunung Malang itu dari 180 lebih orang itu dibagi 11 orang yang jadi kayak kelompok kecil lah. Itu yang bertanggung jawab. Jadi nggak kerepotan karena sampai 200 orang misalnya hampir 200 itu misalnya hanya satu orang kan bingung misalnya menyampaikan informasi juga ya karena di sini di desa jadi ya masih bingung. Jadi kita dibagi 11 kalau untuk sini. Ya, nah itu tugasnya teman-teman MIPEL itu. Gimana caranya bikin strategi komunikasi antara KTH, pengurus KTH gitu ya, sama KUPS tadi itu. Di bawahnya sebelum KUPS di atasnya. Jadi LMDH, KUPS, kemudian Pokja. Nah itu loh kan berarti harus ada. Sebenarnya itu sih tugasnya LMDH sebenarnya. Tapi LMDH nggak tahu saya ya. Maksudnya LMDH kan ngurusinya sekabupaten kalau nggak salah. Satu desa. Oh, satu desa ya. Ya. Nah itu KTH pesanggem di sini itu tadi ada berapa? 180 lebih. Itu semua jadi anggotanya Koperasi Galuh Lestari apa enggak? Iya. Semua ya? Iya, semuanya. Semuanya hasil daripada kopi itu masuk ke sana. Oke. Tapi berarti khusus kopi gitu. Nah, itu. Berarti semua anggota Galuh Lestari itu tanamannya kopi ya? Iya. Tadi kalau ada yang nanas, kopi segala macam itu nggak masuk ke koperasi? Bukan, enggak. Oh. Nah sebenarnya berarti kan gini, satu pesanggem itu dia punya tanaman kopi, nanas, kobis gitu ya? Bukan seperti itu. Oh. Jadi beda wilayah. Jadi itu tadi secara topografi kan Desa Serang itu berada di ketinggian sekitar 800 sampai sini kan 1.500. Ya.
Jadi untuk tanaman juga beda-beda. Artinya kalau untuk Arabica misalnya di bawah di sana Iya. itu nggak cocok. Gitu. Cocoknya di sini kayak gitu. Kalau untuk nanas itu juga nggak cocok di sini. Nah, kita bicara karena ini satu desa, satu LMDH, berarti kan LMDH itu dibagi itu tadi. Iya. Jadi di bawah itu ada KOPS atau Pokja yang menangani khusus nanas. Nah, berarti kalau gitu kesimpulannya penghasilan utamanya anggota Galuh Lestari itu kopi ya? Ya, kalau untuk Galuh Lestari ya. Ya. Cuma untuk petani pada umumnya itu masih sekitar tuh 37% itu yang kayak menggantungkan pendapatannya ke kopi itu baru segitu. Sekitar 37% dari total 180 lebih itu tadi. Gitu. Jadi masih banyak mereka yang kayak misalnya nitip tumpang sari kayak gitu, misalnya di bawah kopi kayak gitu. Atau mungkin ya hanya beberapa pohon. Kita juga ada datanya seperti itu. Jadi misalnya si A dari luasan lahan setengah hektar yang harusnya misalnya 600 batang, oh ternyata cuma 300. Berarti kan belum maksimal. Ya. Kan seperti itu. Nah, saya dapat cerita dari teman saya yang dia sudah ekspor kopi. Merek kopinya itu KNK. Kantornya di Semarang. Dia cerita begini. Jadi sebetulnya permintaan ke Eropa itu tinggi banget. Banyak. Kenapa banyak? Karena orang Eropa itu sekarang katanya kalau sehari nggak ngopi itu sakau, Pak. Wah, sakau. Katanya gitu. Jadi itu udah butuh banget kopi, Pak. Sampai misalnya ada yang minta, pokoknya asal kopi lah. Asal kopi. Iya. Asal kopi ke sini. Kirim ke sini gitu. Nah, tapi kan gini, syaratnya ekspor itu karena permintaan banyak, itu selain jumlahnya banyak, itu juga itu tadi tetap kualitas kopinya. Iya. Kualitas kopinya. Nah, masalahnya di desa-desa atau di tingkat di petani itu kan kalau kopi itu belum jadi penghasilan utama, itu ngerawatnya masih belum serius lah. Iya, betul sekali. Karena belum jadi pendapatan utama. Nah, kenapa belum jadi pendapatan utama? Karena memang serapannya ke pasar itu belum banyak. Kira-kira gini, Pak. Sekarang misalnya jenengan ngajak nih anggota Galuh Lestari yang dia tanaman nanasnya lebih banyak dari kopi. Misalnya gitu ya. Terus jenengan ngajak itu kopinya diperbanyak coba. Mereka mau nggak kira-kira? Saat ini ya lebih ke ini sih petani juga itu tadi. Kalau untuk dusun Gunung Malang itu nggak cocok dengan nanas. Tapi bicara sayur itu di Gunung Malang itu masih banyak itu tadi. Jadi sisa daripada 37% itu itu sayur. Itu mereka masih menggantungkan di sayur. Kalaupun kopi itu hanya sekedar ya karena ini program daripada perhutani yang memang harusnya di bawah tegakan itu ditanami yang berupa pohon atau yang bukan satu kali panen. Iya, itu kan harusnya ya minimal itu tadi kopi. Nah, karena mereka masih menggantungkan itu di sayur, jadi mereka kopinya itu ya nggak maksimal itu tadi. Nah, misalnya gini, sayur itu dalam setahun panennya berapa kali? Ya, umumnya 2 kali lah minimal. 2 kali. Terus jualnya kemana? Ke pasar. Oh, bukan ke pabrik gitu ya? Bukan. Padahal ke pasar ya, langsung ke pasar gitu ya? Ke pasar. Tapi kok
mereka mau nanam banyak ya. Maksudnya gini Pak, biasanya ini sih setahu saya ya Pak, mau nanam banyak itu kalau jelas laku gitu. Ya Ini kalau di pasar itu berarti jelas laku. jelas laku, jelas laku. Kemudian mereka gini, mereka itu masih terbebani dengan hasil yang hampir kayak setiap hari lah. Ya. Jadi Ya kalau pendapatan sayur kan- harian iya, lah. sayur kan lebih cepat, kayak gitu. Lebih cepat. Oke. Panennya kayak misalnya kayak pecah apa itu kan cuma 2 bulan, apalagi kalau cesim itu malah paling 40 hari atau 1 bulan itu sudah bisa panen. Nah sedangkan kopi itu kan iya. lama, tanam sampai petik pertama saja itu kan ya minimal 3 tahun lah, 2,5 tahun itu baru mulai berbunga. Jadi iya kan lama, jadi mereka masih belum yakin lah kayak gitu, belum yakin akan hasil daripada kopi. Tapi kalau misalnya kopinya itu bisa disimpan awet gitu misalnya, kalau disimpan ya tetap lama ya. Tetap lama Pak. Ya nggak bisa ya jual misalnya 9 bulan, misalnya jualnya kopi itu 6 bulan itu nggak bisa ya. 6 bulan jual bisa. 5 bulan bisa. 4 bulan bisa. Sebenarnya 4 bulan panen loh. 4 bulan panen maksudnya? Gimana ya maksudnya? Kalau panen nggak harus nunggu panen raya jualnya gitu maksudnya bisa. Ya kita kan malah di Galuh Lestari juga begitu petik dari petani itu kita Galuh Lestari itu nerimanya cherry merah, jadi belum diolah. Yang mengolah itu Galuh Lestari, artinya begitu panen dari kebun itu dibawa ke Galuh Lestari, ditimbang, dibayar kayak gitu. Nah, cuma bedanya berarti kalau mereka menunggu duit yang agak banyak, berarti kan itu di panen rayanya. Berarti paling tidak itu kan 1 tahun sekali mereka mikirnya kan kayak gitu. Kecuali kalau misalnya Galuh Lestari mau beli, ya mau nggak mau begitu barang masuk ke koperasi Galuh Lestari langsung bayar ya. Iya, memang seperti itu. Ya tapi tetap kalah cepat sama sayur ya. Iya, mau sayur itu tadi kalau cesim aja sebulan sudah panen kayak gitu. Nah berarti itu harus dipikirkan gimana caranya biar apa namanya petani itu mau nambahi tanaman kopi, dan berarti nanti kapasitas ekspornya Galuh Lestari itu nambah gitu. Ya kalau menurut saya sih itu dibutuhkan kerjasama berbagai pihak sih kalau menurut saya. Jadi nah ini ya jadi masuk kayak masyarakat itu pun ya juga harus diberikan pemahaman bahwa pentingnya ya ini kan lahan hutan ya gitu. Jadi fungsi hutan itu jangan dihilangkan. Kemudian fungsi hutan dihilangkan itu maksudnya seharusnya jangan semua ditanami sayur gitu ya misalnya. Iya. Jadi kalau kopi itu minimal kopi lah. Kopi kan tidak merusak, atau misalnya pengolahan yang berulang-ulang di tanahnya, jadi tidak merusak tanahnya itu tadi. Tapi kalau sayur kan bolak-balik harus dicampuri kayak gitu. Oh iya. Nah itu juga peran daripada pemerintah ataupun perhutani itu sendiri kalau menurut saya itu ada harusnya. Jadi perhutani juga harusnya lebih ketat kalau menurut saya. Jadi mengembalikan daripada fungsi hutan itu. Nah gitu. Berarti kan ini sebetulnya tergantung kesadaran pesanggem ya. Iya, pesanggem dan menurut saya ketegasan daripada perhutani dan ya kayak pemangku kepentingan pun sebenarnya ya kalau menurut saya kayak pemerintah juga, desa gitu ya. Pemerintah desa, ya itu tadi lah. Nah, soalnya itu tugasnya Mipel gimana siap apa enggak? Ya kan hutan milik negara. Jadi ya semuanya harusnya punya hak dan punya kewajiban kan kayak gitu. Iya. Kalau menurut saya itu. Iya. Ya maksudnya gimana gimana tuh strateginya Mipel itu? Harusnya ini nanyanya ke ketum ya. Ya itu nanti
Iya. harus dibahas itu. Gimana menurut kamu gimana? Kalau ya baiknya emang seperti itu Pak, tapi emang kalau untuk ke ranah yang lebih serius kan emang butuh proses, butuh waktu kayak gitu kan. Jadi apa? Akhirnya memaksimalkan yang sudah berjalan saja. Selama ini kan Garuda Lestari berjalan secara mandiri. Kayak Oke. gitu. Secara mandiri melalui ya relasi-relasi yang sudah apa? Berarti Galuh berhubungan Lestari dengan itu yang bentuk bukan MIPEL ya? bukan, Oke. bukan. Garuda Lestari yang bentuk bukan MIPEL. Nah, terus dari kita membantu dari relasi yang sudah kita punya. Kayak gitu. Kemandirian kita seperti itu. Walaupun kita tetap mengusahakan untuk mencapai hal yang tadi diobrolkan. Kayak gitu, kayak apa peran pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kayak gitu. Oke, jadi nggak cuma perhutani kan Iya, kalau kayak gitu. nggak cuma perhutani kita pengusaha, tapi karena apa? Ya karena itu tadi butuh proses, butuh waktu lama, jadi akhirnya kita memaksimalkan dulu untuk yang kemandirian yang sudah ada. Oke, nah setahu kamu perhatiannya pemerintah Kabupaten Purbalingga ini gimana ke apa namanya? Ke Galuh Lestari dan ke Gunung Malang, kopinya Gunung Malang. Gunung Malang. Ya sebenarnya sih perhatiannya karena pemerintah kabupaten pun memiliki program kayak pengangkatan UMKM di setiap apa daerah Purbalingga. Itu sebenarnya ada dari apa pemerintah kabupaten seperti itu. Tapi kalau untuk ke Gunung Malangnya sendiri ya sudah ada juga ya Pak, sampai bupatinya Bu Tiwi sampai pernah kunjungan gitu ya? kemari kayak gitu kan. Ikut panen juga. Pas waktu panen pernah kunjungan Panen kemari. raya, pas panen raya. Sebenarnya udah ada Iya, perhatian, tinggal gimana cara kita nanti ya itu mengkomunikasikan sampai dengan mungkin ada apa ya feedback lah untuk apa di daerah Gunung Malang. Cuma masih dalam proses, untuk saat ini masih dalam proses. Ya. Ini kayaknya kita punya narasumber satu lagi nih, Kiting. Kenapa? Jadi PIRT ya. Ya, Kiting ini kan dia kerjanya kan mendampingi pendampingan UMKM, tapi di apa urusan apa, pemasaran apa produksi apa? Di ini bagian manajemen, terus pemasaran juga. Manajemen sama pemasaran juga ya. Oke, Supaya mantap. biar mantap. Oke. Dari MIPEL juga kan bersama Mas Kiting juga selaku apa ya kayak yang ngurus UMKM di Purbalingga, kita juga bekerja sama dengan beliau untuk ya untuk apa untuk kayak legalitas Terkait legalitas. Ya, legalitas misalnya legalitas produk. produk kopi Gunung Malang. PRT, PRT. ada halal foodnya. Ada halal. halal. Kebetulan ada program Sehati juga dari LPPOM MUI. Itu Sehati sertifikat halal POM gratis MUI ya? ya. Gratis. Gratis itu untuk kuota 3.500 waktu 3.500 se-Indonesia. Dan baru 300. Jadi kesempatannya masih. Nah, ini loh Pak. Yang WEN Pak. Kalau di WEN itu ditulis di sini nih. Rasa WEN gitu. Orang yang agamanya orang yang agamanya kuat mikir, "Waduh, WEN jangan-jangan haram gitu." Iya. Nah, kalau sebelahnya ada halal food, udah mau dia, Pak. Siap. Contohnya itu, Pak. Main tapi halal ya. Wine tapi halal. Gitu. Wine tapi bismillah halal. Ya, oke. Berarti kalau gitu apa sih lembaga apa dari? Kalau saya dari rumah BUMN. Oke. Nah, itu dari Kementerian BUMN. BUMN-nya kita yang di Purbalingga itu dari Pertamina. Jadi kita memang
programnya itu hampir sama dengan Dinas Koperasi UMKM. Ya. Itu sama lah, sama-sama pendampingan, hanya beda kelembagaan saja. Tapi berarti ada kerjasama dengan Dinas Koperasi kan? Ada kerjasama terkait bisa saja binaan dari rumah BUMN dan binaan dari dinas berbeda. Ya. Akhirnya ketika ada satu program, entah itu dari dinas atau dari rumah BUMN, itu dua-duanya bisa kolaborasi. Oke. Nah, kalau saya minta tolong nih, kamu dampingi Galuh Lestari, sanggup nggak? Siap apa enggak? Ya. Kalau nggak siap, awas. Siap. Insya Allah siap, karena itu sudah menjadi tugas kami, bukan hanya Galuh Lestari, seluruh UMKM di Purbalingga. Seluruh, karena ya memang targetnya itu ya. Ya, betul. Seluruh UMKM itu kira-kira Yang mendekatkan diri. Biasanya kan ya. kalau nggak ada yang kita kan nggak mungkin ya dalam satu hari kita harus keliling semua UMKM, karena di Purbalingga sendiri itu banyak banget ya. Dan itu nggak cuma kopi ya? Ya, nggak cuma kopi, itu nggak cuma kopi. Oke, berarti kalau gitu ya lewat MIPEL kan? Mas gitu kan? Iya, Lewat iya, MIPEL, penghubung ya antara penghubung. Galuh Lestari dengan pihak Ya. BUMN Purbalingga dan dinas-dinas terkait nantinya. Ya. Nah itu targetnya pemasaran lokal apa sampai ekspor? Karena kita kan punya slogan go online, go modern, go online, go global, bisa sampai ekspor. Oh, bisa sampai ekspor. Bahkan ekspor sekarang itu satu pieces ini bisa, Pak. Gitu. Bisa. Oh, Sekarang satu pieces. satu pieces bisa. Maksudnya berarti marketplace. Ya, itu Masuk ke marketplace. ada salah satu ekspedisi dari Indonesia, itu namanya UKM Express. Oke. Itu memfasilitasi para UMKM, walaupun ekspor mungkin Cuman satu ini ya just cuma ya? satu, mungkin tetangganya Pak Amang lagi di Malaysia, Iya. di Singapura, Oke. pengen beli, itu bisa. Oke, tapi ya otomatis harganya mahal ya. Ya, mahal ongkirnya. Mahal. Ketimbang beli Padahal- produknya. Padahal biaya ongkir itu dibebankan ke konsumen ya. Konsum. Betul. Nah, itu masih masalah itu. Beda sama misalnya Amazon.com. Itu sudah bisa bikin harga murah. Padahal ada ongkirnya di situ. Nah, itu perlu belajar itu. Iya. Gimana caranya biar dapat harga murah? Padahal barangnya dari luar itu. Amazon dari luar. Terus Alibaba. Kalau Alibaba masih proses ekspor ya. Belum bisa kayaknya kalau pakai ini. Oke. Makasih Mas Giting. Ini saya pegang loh ya omongannya. Oh, siap. Memang udah tugas kami, Pak. Oke. Sudah apa namanya? Ya, Ini boleh saya minum, Pak? Boleh. Oke. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih ya Pak. Sebentar, Pak. Iya. Saya boleh keluar? Oh, enggak, di Sini sini aja. dulu, Masih diperlukan. Kita mau closing nih. Sebentar ini kita mau closing. Jadi sebenarnya kalau menurut saya Galuh Lestari ini sudah siap ekspor, Pak. Jadi gini, Pak. Siap ekspor itu enggak cuma siap produknya atau kopinya, tapi juga siap petaninya dan siap organisasinya, Pak. Dalam hal ini koperasi Galuh Lestari. Kenapa? Karena kalau mau produk ekspor itu kan tergantung produknya, jumlahnya. Kalau mau produk banyak, ya itu tadi. Berarti kan nambah lahan, nambah pohon. Nambah pohon berarti kan tergantung kemauannya pesanggem. Mau nambah pohon apa enggak? Karena penghasilan utamanya dari sayur kan, yang perputarannya cepat. Padahal kopi ini perputarannya lambat dibanding sayur. Nah, tinggal bagaimana Galuh Lestari bisa memotivasi mungkin ya petani biar mau nanam kopi. Nah, nanti berarti ya itu tadi harus bisa didampingi sama MIPEL. Padahal
MIPEL itu kepengurusannya, periode kepengurusannya berapa tahun? Kalau sekarang satu periode 2 tahun. 2 tahun. Ya. Ya, 2 tahun. Nah, 2 tahun mendampingi koperasi itu nggak cukup. Harus jangka panjang. Jadi harus turun temurun itu. Iya, benar. Nah, itu beratnya MIPEL. Jadi harus dipikirkan gimana caranya biar ada Regenerasi ya. yang mendampingi. Nah, itu terus nah ke sini gimana caranya, itu kan umur apa rumah BUMN itu jangka waktunya bisa lama apa? Nah, itu kan karena program kementerian, jadi tergantung dari kementerian. Bisa saja diperpanjang karena memang potensi UMKM ini memang perlu didampingi gitu. Nah, kalau nggak diperpanjang kan kamu mau kerja. Saya mau jadi salesnya Pak Karsum aja. Nah, kelanjutannya gitu begitu ini apa namanya rumah BUMN ini mandek ya, kelanjutannya jadi pemasarnya Ya, ini kan bisa sampai ekspor dan sebagainya. Ya. Amin. Jadi udah jelas semua ini. Oke, terima kasih. Kita ngopi lagi nih. Siap.